Pengetahuan awal tentang konseling KB. Yang pertama itu tujuan konseling KB, yaitu untuk memberikan info tentang alat kontrasepsi atau KB. Hal-hal yang akan dianalisa pada klien berupa riwayat melahirkan, riwayat menikah, dan riwayat penggunaan KB serta riwayat penyakit pada klien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan ya Bu, nama saya Trinitan Imelda. Saya itu dari mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Nah, kebetulan saya sedang berdinas di sini dari jam 8 pagi sampai nanti jam 2 siang. Sebelumnya tujuan Ibu ke sini itu mau apa ya? Ini kan Bu ya kemarin tuh apa kemarinnya lagi gitu ya. Saya tuh udah ada janji sama perawat X ya. Katanya nanti hari ini tuh saya disuruh balik lagi ke sini buat melakukan konseling KB kayak gitu. Makanya saya kemari. Oh iya, baik. Kalau begitu nanti mungkin saya akan menjelaskan tentang KB itu apa dan macam-macamnya itu seperti apa. Kurang lebih mungkin waktunya 10 sampai 15 menit, tempatnya di sini saja, bagaimana? Ya, nggak apa. Boleh. Sebelumnya saya mau bertanya dulu nih, untuk posisinya Ibu udah nyaman atau tidak? Udah nyaman kayak gini aja. Paling kita melengkapi dulu data ya. Di sini itu untuk namanya siapa Bu? Vika, Usianya? usia saya 27 tahun. Oh iya. Ibu memiliki riwayat penyakit nggak? Enggak kok, alhamdulillah. Enggak. Ibu udah pernikahan yang keberapa? Ini yang pertama kok. Yang pertama, baik. Ibu udah memiliki anak? Udah, Berapa? baru satu sih. Baru satu, berarti baru itu ya lahiran pertama. Iya, saya baru melahirkan pertama kali. Oh iya. Untuk riwayat melahirkannya itu berapa bulan saat mengandung? Mengandung 9 bulan, ya melahirkannya tuh saya baru sekitar 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu. Iya. Baik, karena emang datanya sudah terpenuhi semua, mungkin saya akan langsung menjelaskan ya. Sebelumnya Ibu tahu nggak apa sih KB itu apa? Ya, setahu saya sih gitu, kalau KB itu ya alat untuk mencegah kehamilan kayak gitu kan ya. Iya, baik. Mungkin saya akan menjelaskan ya tentang KB ini. Langsung menjelaskan saja ya. Saya di sini menggunakan media lembar balik. Untuk yang pertama mungkin tentang kontrasepsi ya Bu. Nah, di sini itu kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau melawan. Sedangkan konsepsi itu adalah pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Jadi maksud dari kontrasepsi ini itu menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur matang dengan sel sperma tersebut gitu. Nah, di sini juga ada untuk kontrasepsi ini ada beberapa macam ya. Nah, untuk yang pertama ini di sini ada kontrasepsi hormonal. Untuk kontrasepsi hormonal sendiri itu salah satu metode kontrasepsi yang paling efektif dan reversible untuk mencegah terjadinya konsepsi atau jenis hormon yang terkandung dalam kontrasepsi hormonal ini itu estrogen dan progesteron. Nah, untuk jenis-jenis kontrasepsi ini itu ada pil kontrasepsi oral berbentuk obat seperti itu. Nah, untuk cara kontrasepsi ini itu untuk wanita yang berbentuk pil. Di dalam pil itu berisi gabungan dari hormon estrogen dan progesteron atau hanya terdiri dari hormon progesteron saja. Nah, untuk cara kerjanya itu di sini itu kayak menekan ovulasi, mencegah implantasi, mengentalkan lendir serviks. Nah, dan di sini juga efektivitasnya itu tinggi, pemakaiannya itu dapat hamil lagi juga, dan bila dikehendaki kesuburan dapat kembali dengan cepat ya Bu. Nah, tidak mengganggu kegiatan seksualitas suami istri untuk menggunakan pil ini. Nah, untuk efek sampingnya itu biasanya awal-awal itu
bisa mual muntah, terus berat badan bisa bertambah, dan retensi cairan juga, terus bisa juga ada edema atau pembengkakan. Dan di sini juga ada mastalgia, sakit kepala juga bisa timbul, dan timbul jerawat juga gitu. Untuk keluhan ini itu berlangsung pada bulan-bulan pertama pemakaian pilnya gitu ya Bu. Nah, untuk selanjutnya di sini itu ada kontrasepsi suntik, yaitu obat pencegahan kehamilan yang pemakaiannya dilakukan dengan jalur penyuntikan. Obat tersebut pada wanita subur. Obat ini berisi depomedroksi progesteron asetat. Nah, Ibu, untuk penyuntikannya itu dilakukan pada otot intramuskular atau di bokong, dan bisa juga pada pangkal lengan. Nah, di sini itu ada cara kerja KB suntiknya ya Bu ya. Nah, yang pertama itu menghentikan atau meniadakan keluarnya sel telur dari induk telur. Yang kedua yaitu membuat sperma sulit memasuki rahim karena mengentalnya lendir mulut rahim atau serviks. Nah, untuk selanjutnya di sini itu tidak dapat mengeluarkan atau menghentikan kehamilan yang sudah terjadi. Baik Ibu, untuk penjelasan tadi apakah saya menjelaskannya kecepatan? Enggak kok. Enggak. Apa ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Baik, kalau begitu saya lanjut aja ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya di sini itu ada kontrasepsi implan. Nah, untuk kontrasepsi implan ini pemakaiannya itu akan mengalami masa pendarahan yang lebih panjang, lebih sering, atau amenorrea. Nah, untuk selanjutnya di sini itu untuk jenis kontrasepsi yang kedua ya Bu ya. Kan tadi itu hormonal. Nah, sekarang itu kontrasepsi non hormonal. Jadi untuk kontrasepsi non hormonal ini yaitu kontrasepsi yang tidak mengandung hormon baik estrogen maupun progesteron. Nah, jenis-jenis kontrasepsi non hormonal ini bisa kayak yang pertama itu metode secara alamiah. Yang pertama itu segema terputus ya. Nah, untuk segema terputus ini yaitu mengeluarkan kemaluan pria dari alat kelamin wanita menjelang ejakulasi. Jadi kalau misalkan melakukan ejakulasi itu prianya harus mengeluarkan dulu alat kelaminnya gitu. Jadi pengeluaran spermanya tidak di dalam rahim ibu gitu. Nah, dengan cara ini itu kita harapkan itu cairan spermanya tidak akan masuk ke dalam rahim serta mengecilkan kemungkinan bertemunya sel telur yang dapat mengakibatkan terjadinya pembuahan ya Bu. Nah, untuk selanjutnya di sini itu ada pantang berkala. Untuk pantang berkala ini yaitu tidak melakukan hubungan seksual saat istri sedang dalam masa subur. Sistem ini berdasarkan pada siklus haid atau menstruasi wanita. Nah, untuk masa subur tidak selalu terjadi tepat 14 hari sebelum menstruasi, tetapi dapat terjadi antara 12 sampai 16 hari sebelum menstruasi berikutnya. Jadi kayak pakai metode kalender gitu bisa. Nah, untuk keuntungannya itu di sini yang tadi saya bilang metode kalender atau pantang berkala lebih sederhana, dapat digunakan oleh setiap wanita yang sehat dan juga tidak membutuhkan alat atau pemeriksaan khusus dalam penerapannya, tidak mengganggu pada saat bersegama, dan dapat menghindari risiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi dan tidak memerlukan biaya gitu ya Bu. Baik Ibu, untuk selanjutnya di sini itu ada metode lendir cervix, di mana yaitu untuk metode kontrasepsi dengan melihat lendir dalam vagina untuk mengetahui masa subur pada seseorang wanita dilakukan pada pagi hari segera setelah bangun tidur dan sebelum melakukan aktivitas lainnya. Jadi untuk pemeriksaan ini bisa itu di pagi hari gitu ya Bu. Nah, untuk selanjutnya di sini itu ada kontrasepsi sederhana. Itu kayak berupa yang pertama itu di sini ada kondom. Paling Ibu udah tahu belum kondom itu seperti apa? Udah tahu ya. Baik, mungkin saya akan menjelaskan ya untuk ini. Nah, untuk kondom ini yaitu
selubung atau sarung karet yang terbuat dari berbagai bahan, diantaranya lateks atau karet, plastik, atau bahan alami, produksi hewani yang dipasang pada penis saat berhubungan. Ibu, untuk manfaat kondom secara kontrasepsi ini yaitu yang pertama, efektif bila pemakaiannya benar, tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu kesehatan klien, dan tidak memerlukan resep dan pemeriksaan khusus, serta murah dan tersedia di beberapa tempat gitu. Nah, saat penjelasan tadi saya kecepatan nggak? Enggak kok. Enggak. Saya lanjut saja ya. Ya. Nah, untuk keterbatasannya dari kondom ini itu yang pertama itu efektivitas tidak terlalu tinggi ya Bu ya. Tingkat efektivitasnya itu tergantung pada pemakaian kondom yang benar, adanya pengurangan sensitivitas pada penis, terus harus selalu tersedia setiap kali hubungan seksual, dan perasaan malu saat membeli di tempat umum, sama masalah pembuangan kondom bekasnya itu. Baik Ibu, ini selanjutnya yaitu diafragma. Merupakan cup berbentuk bulat cembung, terbuat dari lateks atau karet yang diinsersikan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual, sehingga menutup area serviks. Cara kerjanya itu menahan sperma agar tidak mendapat akses mencapai saluran alat reproduksi bagian atas atau uterus dan tuba fallopi. Nah, dan sebagai alat tempat spermisida gitu ya Bu. Nah, di sini juga ada alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Nah, untuk alat ini yaitu alat kontrasepsi yang dimasukkan dalam rongga rahim wanita yang bekerja menghambat lemak untuk masuk ke tuba fallopi. Efektivitas dari IUD dinyatakan dalam angka kontinuitas, yaitu berupa lama IUD tetapi tinggal tanpa ejakulasi spontan, tanpa terjadinya kehamilan atau tanpa pengeluaran karena alasan medis atau pribadi. Nah, untuk selanjutnya ini ada AKDR dapat efektif segera setelah pemasangan, itu biasanya jangka panjang ya Bu, atau bisa jangkanya itu 10 sampai 3 sampai 10 tahun biasanya. Nah, terus juga ini itu sangat efektif karena tidak perlu lagi mengingat-ingat karena emang jangkanya panjang kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini tuh meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu takut untuk hamil dan tidak ada efek samping hormonal dengan CU-AKDR. Nah, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, dapat digunakan sampai menopause, tidak ada interaksi dengan obat-obatan, dan membantu mencegah kehamilan ektopik gitu ya Bu. Sebelum saya melanjutkan, apa Ibu mau bertanya? Enggak. Baik, kita lanjut saja ya. Baik Ibu, untuk metode terakhir di sini itu ada metode kontrasepsi mantap. Yang pertama itu ada tubektomi. Nah, untuk tubektomi itu setiap tindakan yang dilakukan pada kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan orang yang bersangkutan itu tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Kontrasepsi ini digunakan untuk jangka panjang, walaupun kadang-kadang masih dapat dipulihkan kembali secara semula. Nah, cara tubektomi ini dapat dibagi atas beberapa bagian, yaitu kayak operasi, terus cara mencapai tuba, dan cara penutupan tubanya. Nah, di sini untuk selanjutnya yang kedua itu ada vasektomi. Nah, untuk vasektomi ini yaitu kontrasepsi mantap pria atau vasektomi, merupakan suatu metode operatif minor pada pria yang sangat aman, sederhana dan sangat efektif ya Bu. Nah, baik Ibu, karena penjelasannya sudah selesai, apakah Ibu ada yang mau ditanyakan? Enggak ah. Ibu udah paham?
Alhamdulillah saya sudah Paham. paham. Baik, kalau begitu, karena saya akan mengevaluasi, mungkin saya akan bertanya ya ke Ibu. Kan tadi itu saya sudah menjelaskan jenis-jenis kontrasepsi. Bisa disebutkan nggak minimal 3 saja yang Ibu ketahui gitu? Yang saya ingat itu kan tadi kan ada 3 ya, yang hormonal, non hormonal, sama yang mantap itu ya Bu. Terus kalau nggak salah ada yang pil, suntik, terus yang AKDR ya, sama yang tubektomi kalau nggak salah. Oh iya Ibu, bagus. Tadi jawabannya sudah benar, berarti Ibu sudah memahami ya. Kalau begitu saya mau bertanya untuk data juga. Kan tadi saya sudah menjelaskan ya. Jadi Ibu mau memilih alat kontrasepsi apa untuk nanti Ibu pakai? Kayaknya saya mau pakai yang kalender aja kali ya, soalnya dari yang tadi Ibu jelaskan itu lebih mudah gitu. Ya betul Ibu, memang untuk metode kalender ini emang lebih mudah dan bisa apa sih, kita tidak memerlukan alat yang banyak gitu, bisa menggunakan yang ada di rumah. Nah karena memang tadi usia Ibu itu masih muda dan baru memiliki anak pertama, jadi memang saya menyarankan untuk memakai metode ini. Mungkin untuk metode ini nanti saya akan menjelaskan juga ya lebih lanjutnya itu memakai metode kalender itu seperti apa. Baik Ibu, mungkin saya akan menjadwalkan ulang besok ya. Ibu bisa kembali lagi ke sini dan nanti saya akan menjelaskan untuk metode kalender ini seperti apa dan caranya itu seperti apa gitu ya Bu ya. Paling sama waktunya 10 sampai 15 menit juga tempatnya di sini ya Bu ya. Iya. Jadi besok saya tunggu Ibu kedatangannya ke sini. Ya, Karena memang ini sudah selesai dan Ibu tidak ada yang mau ditanyakan, apa mau ada yang ditanyakan? enggak deh, udah aja. Oh iya. Berarti untuk konseling kali ini itu sudah selesai mengenai tentang jenis-jenis KB ya Bu ya? Ya, ya kalau gitu makasih ya Ibu atas Ya, penjelasannya. Nanti besok saya akan kembali lagi ke sini. Iya. Kalau gitu saya permisi ya. Assalamualaikum.